Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifada wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata al-khair ibtigha' mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan nikmat sehat, bisa berkumpul di tempat ini, rumah Bapak Haji Edi Amiruddin. Mudah-mudahan tempat ini menjadi saksi bahwasanya kita pernah berzikir di sini, pernah ada majelis ta'lim di sini. Yang saya hormati Khadimul Majelis Kiai Haji Abdul Aziz dan para pecinta baginda Nabi besar Muhammad SAW, hadirin sekalian. Saya mohon maaf, sudah 3 pertemuan tidak bisa hadir. Jadi sebenarnya hati sangat berat ya, sangat berat untuk tidak bisa hadir, tapi karena memang keadaan yang memaksa. Jadi sebenarnya hati saya tetap bersama dengan majelis ini. Jadi kepikiran. Jadi 3 kali nggak hadir rasanya sudah seperti 1 tahun nggak hadir. Gitu. Mudah-mudahan semuanya diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan. Mudah-mudahan juga Khadimul Majlis Kiai Haji Abdul Aziz bisa membimbing kita semua tetap istiqomah majelis ini ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik, kita akan melanjutkan kajian sirah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita terakhir sudah membahas tentang peperangan yang diikuti oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jelaskan pada waktu itu Nabi Muhammad selama hidup beliau itu ada 25 peperangan. Ada pendapat yang mengatakan 27 peperangan selama beliau diutus menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Muhammad yang ikut berperang mengangkat senjata di dalamnya hanya ada 7, yaitu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Bani Quraidah, perang Bani Mustalik, perang Khaybar, perang Hunain, dan perang At-Taif. Di pertemuan terakhir kita sudah bahas tentang perang Badar. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perang Uhud. Perang Uhud ini terjadi 1 tahun setelah perang Badar. Jadi kenapa terjadi perang Uhud? Kita jelaskan kemarin, di perang Badar itu kaum musyrik kafir Quraisy Mekah mengalami kekalahan yang sangat telak. Banyak tokoh-tokoh Quraisy yang meninggal di sana, sehingga itu membuat penduduk Mekah sangat dendam terhadap orang Muslim. Namanya dibunuh, Pak. Ya, Hindun itu kehilangan anggota keluarganya sangat banyak. Jadi dendamnya sangat luar biasa. Mereka menanti-nanti saat untuk balas dendam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dan umat muslimin yang pada waktu itu sudah menetap di Madinah. Jadi akhirnya mereka bersepakat untuk menggunakan harta kekayaan yang berasal dari kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan pada waktu itu, sehingga mengumpulkan dari kekayaan itu untuk dibuat biaya perang menghadapi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dari biaya perang yang dikumpulkan dan prajurit yang dikumpulkan itu terhimpun sekitar 3.000 prajurit untuk menyerang kota Madinah. Nah, 3.000 prajurit ini nanti akan bergerak menuju Madinah menyerang Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam konteks ini, perang Uhud ini, Nabi itu adalah perang defensif, bukan Nabi menyerang, tapi diserang duluan sehingga Nabi merespon. Mendengar bahwasanya dari Mekkah ini akan ada pasukan yang sangat besar, Nabi mendengar akan ada pasukan 3.000 yang akan menyerang Madinah. Nabi bermusyawarah. Nabi ini walaupun beliau Nabi, walaupun beliau mendapatkan wahyu dari Allah, selalu bermusyawarah dengan sahabatnya. Bermusyawarah, gimana ini? Kita mau diserang 3.000 pasukan dari Mekah. Kita gimana langkah kita? Akhirnya ada dua pendapat besar.
para orang-orang sepuh di kalangan Madinah berpendapat bahwasanya kita tunggu saja Nabi di Madinah. Artinya tidak keluar Madinah, menunggu menjadikan Madinah, kota Madinah sebagai benteng. Kita tunggu saja Nabi. Termasuk yang berpendapat ini Abdullah bin Salul, tokoh munafik pada waktu itu. Tapi nggak ketahuan munafik apa enggak. Jadi dia pura-puranya Islam tapi hatinya punya kebencian terhadap Islam. Nah, akhirnya ada pendapat kedua. Pendapat kedua ini yang mengatakan adalah sahabat-sahabat yang tidak sempat ikut di perang Badar, seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Ini ngotot mereka untuk kita sambut mereka ya Rasulullah. Jangan sampai kita nunggu di Madinah. Mereka menyerang, kita sambut. Akhirnya terdapat dua pendapat. Nabi sebenarnya condong untuk menetap di Madinah, artinya menanti serangan 3.000 prajurit itu di Madinah. Tetapi terlihat sahabat-sahabat yang gak ikut perang di perang Badar itu seakan memaksa Nabi. Akhirnya Nabi pun ikut kesepakatan pada waktu itu. Pergilah Nabi Muhammad SAW ke dalam beliau pakai dua baju besi dan beliau sudah siap berperang. Tapi terlihat beliau seakan-akan dipaksa oleh sahabat, sehingga beberapa sahabat yang melihat kok nggak enak ya, kok kita terlihat memaksa Nabi. Akhirnya mereka matur kepada Nabi Muhammad, ya Nabi, kalau memang Anda tidak berkenan menyambut mereka, pasukan Mekah 3.000 itu, kita nggak jadi sudah Nabi, kita tunggu mereka di Madinah. Nabi sudah pakai baju besi, sudah mau berperang. Apa kata beliau? Nggak pantas bagi seorang Nabi yang sudah pakai baju perang untuk tidak berperang ketika sudah dipakai baju itu. Sudah pantang mundur, sudah kita putuskan, musyawarah sudah kita sudah setuju untuk menyambut mereka. Kita tidak bertahan tapi disambut. Akhirnya berangkat. Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan yang ada di Madinah itu berangkat sekitar 1.000. Jadi 1.000 banding berapa? 3.000. Wah, ini 1 banding 3. Dari jumlah kalah telak. Berangkatlah mereka menuju ke Uhud ini. Sampai di perjalanan, di tengah perjalanan, ketuanya orang munafik, ketuanya orang Abdullah bin Ubay bin Salul ini, yang awalnya memberikan pendapat kepada Nabi, ya Nabi, kita nggak usah nyambut mereka, kita bertahan saja di Madinah. Membelot, Pak. Apa bahasa membelot itu? Nggak jadi ikut perang. 300 pasukan yang awalnya sudah siap berperang itu membelot. Yang membelot ini ya kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul ini. 300. Akhirnya berkuranglah jumlah itu menjadi 700 saja. Hampir saja berkurang lagi, tapi untungnya kelompok lain akhirnya tidak jadi ikut Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia bilang di tengah jalan begini, kita kok mau ya diajak oleh pendapat-pendapat anak-anak muda. Waktu itu dia sudah senior ya. Sebenarnya dia, Abdullah bin Ubay ini dengki kepada Nabi, karena dia sebenarnya ingin menjadi pimpinan di Madinah, begitu ya. Dengki kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dia masuk Islam tapi di hatinya penuh dengan kemunafikan. Akhirnya 700 ngelawan 3.000. Berangkatlah baginda Nabi besar Muhammad SAW ke medan peperangan. Akhirnya yang menjadi markas pada waktu itu, Nabi bermarkas di Gunung Uhud. Beliau mengambil posisi punggung pasukan Nabi itu berada di lembah Gunung Uhud. Jadi di belakangnya Nabi itu gunung. Apa tujuannya? Agar tidak diserang dari belakang. Kan kalau ada gunung berarti ada benteng alami, tidak ada pasukan yang bisa menyerang dari belakang. Uhud itu Nabi punggungnya membelakangi Uhud, tapi posisinya itu menghadap kota Madinah, begitu. Jadi bisa dibayangkan ya. Jadi pasukan itu ada Gunung Uhud, kemudian Nabi mengambil markas di ke bawah atau di bawah kaki Gunung Uhud. Tujuannya agar tidak diserang dari belakang. Nah, Nabi memerintahkan 50 orang pemanah untuk bersiap di sebuah bukit kecil yang kemudian dikenal sekarang dengan Jabal Rumah, yaitu di mana Nabi menempatkan pasukan di situ
agar melindungi mereka agar tidak diserang dari belakang. Nabi berpesan begini, apapun yang terjadi, kami kalah ataupun menang, tolong jangan turun, lindungi kami dari belakang. Baik, begitu ya. Diperintahlah satu orang sahabat untuk menjadi pemimpin di antara mereka. Akhirnya setelah pasukan sama-sama siap untuk sama bertempur ya, perang zaman dahulu itu tentunya nggak seperti sekarang. Yang menjadi alat adalah panah, tombak, kemudian pedang. Dan kalau ingin selamat dari pedang itu, mereka memakai baju besi dan helm yang terbuat dari besi itu. Itu untuk selamat dari tebasan pedang. Nah, itu sudah bersiap. Di pasukan kafir itu ada pasukan yang berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid pada waktu itu masih kafir. Jadi Khalid bin Walid pada waktu itu masih kafir, memimpin pasukan berkuda. Sedangkan di kaum muslimin itu juga sudah bersiap untuk menyerang. 700 lawan 3000. Terjadilah peperangan pada hari Sabtu waktu itu. Peperangan terjadi pada hari Sabtu. Sangat sengit sekali. Dan hampir-hampir saja kaum muslimin itu sudah mau memenangkan peperangan, karena memang orang yang mempertahankan tanah itu motifnya lebih tinggi, bapak-bapak ibu. Tentunya seperti kita dulu ketika diserang oleh Belanda, kita lebih punya semangat patriotisme. Itu anggap pada waktu itu Madinah sedang diserang, maka semangat untuk mempertahankan negara itu lebih kuat begitu ya. Hampir saja menang. Yang memegang bendera itu adalah sahabat Mus'ab bin Umair. Ini beliau mempertahankan bendera. Jadi kalau perang itu ada yang mempertahankan bendera. Jadi bendera itu jadi simbol bahwasanya pasukan itu masih dalam keadaan bagus, ya, pegang bendera. Katanya Mus'ab mempertahankan bendera itu, beliau ditebas tangan kanannya sampai putus, dipegang pakai tangan kirinya. Tebas tangan kirinya, ditahan pakai dadanya begini sampai beliau syahid. Ini sahabat Mus'ab bin Umair. Sahabat Mus'ab bin Umair ini, kalau dulu jenengan ingat, Syekh Toha pernah menjelaskan, ini termasuk sahabat yang ya dulu ketika beliau hidup di Mekah ini menjadi anak yang sangat dimanja oleh ibunya. Sangat dimanja oleh ibunya. Tapi ketika di Madinah itu bajunya sampai, mohon maaf, bolong-bolong. Gak punya baju yang bagus. Sejak masuk Islam dibenci sama ibunya, disiksa sama ibunya. Akhirnya ketika di Madinah beliau bajunya bolong-bolong. Ketika hidup di Mekah, Mus'ab ini bajunya bagus, parfumnya itu dari luar negeri. Mus'ab bin Umair diutus oleh Nabi ke Madinah pada waktu itu untuk mengajarkan penduduk Madinah Al-Quran. Jadi duta besarnya Nabi yang pertama yang dikirim, ya, guru tugas gitu ya, ini Mus'ab bin Umair. Jadi penduduk Madinah menjadi muslim semua, ini barokahnya Mus'ab bin Umair. Nah, pada waktu itu beliau yang megang liwa, yang megang benderanya. Sampai beliau syahid, bendera itu langsung dipegang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Perang begitu hampir menang. Akhirnya ketika pasukan kafir Quraisy sudah lari terbirit-birit, itu perempuan-perempuan memang dibawa sekitar 15 orang. Itu dibawa biar ketika lari mereka takut. Itu sama perempuan itu sudah, ngapain kamu lari gitu. Tapi ya udah, karena takut sama pedang lari. Walaupun ada perempuan yang awalnya dibuat biar mereka malu, sungkan untuk lari, kabur juga ya, takut. Akhirnya ditinggallah banyak ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Berebutlah orang-orang yang berada di bawah peperangan itu ya, ghanimah yang ada di situ. Yang ada di Jabal Rumah, bukit ini, mengira peperangan sudah dimenangkan kaum muslim. Wah, kita kalau nggak segera turun katanya nggak kebagian ghanimah. Kan lumayan ghanimah, bisa kaya begitu ya. Tapi katanya pemimpinnya, ingat nggak pesannya Rasulullah, kita disuruh untuk tetap tinggal di sini apapun yang terjadi. Tapi mereka sudah nafsu menyalahi perintah Rasulullah, turun rebutan ghanimah. Khalid bin Walid sudah ancang-ancang dari belakang.
Ketika Jabal Rumah, bukit itu sudah ditinggal, yang awalnya berisi 50 orang pemanah, akhirnya Khalid bin Walid itu ngambil jalan berputar. Karena sudah nggak ada yang melindungi lagi, bukit itu diambil jalan berputar. Akhirnya pasukan muslimin itu diserang dari belakang. Bayangin, kita lagi perang, tiba-tiba di depan musuh, di belakang kita musuh berkuda. Itu panik luar biasa, kocar kacir pasukan muslimin, sampai dikatakan itu mereka perang sesama muslimnya. Dari saking tidak ada koordinasinya, diserang dari depan, diserang dari belakang, kejepit gitu, tergepok, gimana bahasanya? Dari belakang, dari depan. Akhirnya kalahlah kaum muslimin dengan siasatnya Khalid bin Walid itu. Sebagian ada yang langsung lari ke Madinah, yang di arah depan mereka lari, pasukan muslimin yang ketika sudah kalah. Sebagian lari menuju arah munculnya baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk melindungi Nabi. Nabi pada waktu itu sudah genting juga keadaannya. Ada Ibnu Qami'ah kalau nggak salah ya. Itu yang memang Nabi di perang Uhud itu jadi target man, termasuk juga Sayyidina Hamzah. Jadi target man. Jadi seluruh panah itu mengarah kepada baginda Nabi. Untuk kasus Sayyidina Hamzah, Hindun sebelum berangkat di Uhud itu bilang kepada seorang budak bernama Wahsy, Wahsy, kalau kamu bisa membunuh Hamzah, karena Hamzah ini yang membunuh ayah dan suaminya, Hindun ini. Kalau kamu bisa membunuh Wahsy, kamu akan saya bebaskan. Seorang budak. Wahsy ini ahli main tombak ya. Budak hitam kalau nombak titis, kena gitu. Akhirnya ketika perang itu dia sudah ngendap-ngendap dari jauh. Dia tidak membunuh siapa, dia hanya bawa tombak. Ketika kelihatan Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad, itu langsung dilesatkan tombak, itu terkena. Itu langsung meninggal, syahid Sayyidina Hamzah di perang itu. Jadi yang ditarget Sayyidina Hamzah. Kemudian Nabi Muhammad juga ditarget. Akhirnya apa yang dilakukan sahabat? Sahabat itu yang menjadi bukan seri itu. Jadi pahlawan ya. Itu kalau kita sebutkan di perang Uhud ini namanya Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah ini orang yang berada dekat dengan Rasulullah, melindungi Rasulullah dan juga beberapa sahabat yang lain. Thalhah bin Ubaidillah ini melindungi Nabi Muhammad SAW dengan badannya. Jadi seakan-akan jadi tameng hidup bagi baginda Nabi. Ya Rasulullah, jangan sampai ada busur panah yang kena engkau, biar kena saya. Bahkan Abu Dujanah ini juga yang ikut perang di perang Uhud ini. Ini orangnya agak sombong, Pak. Jadi ketika sebelum perang oleh Nabi, siapa yang mau mengambil hak pedang ini? Abu Dujanah ini yang ngambil. Dan sebelum perang dia sudah ngambil kain merah, diikatkan di kepalanya. Itu tanda ini mau perang sampai mati, ini sudah siap. Nah, ini Abu Dujanah itu punggungnya untuk melindungi Nabi dari panahnya orang kafir itu, kena panah berapa kali tidak dirasa-rasakan untuk melindungi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah itu orang kafir Quraisy ada yang sampai berhasil ngambil batu dilemparkan kepada Nabi, kena ke mukanya Nabi, kena ke gigi seri beliau sampai retak, kemudian wajah beliau sampai terluka, kening beliau terluka. Oh, itu dikatakan di kitab sirah itu termasuk di Ar-Rahiqum Maktum. Itu perang yang sangat diingat oleh Nabi ya. Hari paling sulit di hari-hari baginda Nabi besar Muhammad, karena sudah antara hidup dan mati. Mus'ab bin Umair yang tadi saya ceritakan sampai ditebas tangannya itu oleh Ibnu Qami'ah, itu karena dalam keadaan perang dikira bahwasanya itu adalah Rasulullah, sehingga ketika Ibnu Qami'ah ini berhasil membunuh Mus'ab bin Umair, itu dikira Nabi, sehingga langsung bilang Muhammad telah meninggal. Itu yang orang Muslim yang mendengar itu langsung down. Ada yang lari, tidak semangat lagi berperang. Sebagian tapi enggak, ini Nabi Muhammad saja meninggal, tapi saya juga harus ikut tetap berperang di jalan beliau, tetap berperang. Ada yang meninggal sampai syahid begitu ya. Melindungi Rasulullah karena sudah kocar kacir pasukan Muslim, sudah digeprek tadi itu dari depan, dari belakang. Akhirnya beliau Nabi Muhammad mengambil jalan di bawah bukit, Pak.
di sekitar bukit. Beliau mundur pelan-pelan sambil menghimpun kekuatan kaum muslimin yang mendekat kepada beliau. Terus jalan-jalan perang gitu dengan wajah terluka sampai beliau bisa istirahat di naik ke gunung beliau. Ketika naik gunung ada batu agak besar. Thalhah bin Ubaidillah tadi itu sampai membungkukkan badannya agar Nabi Muhammad bisa menginjak punggungnya untuk Nabi bisa naik. Lihat. Akhirnya ketika Rasulullah melihat Thalhah ini ahli surga. Thalhah ini kalau ingin lihat ahli surga, lihat Thalhah bin Ubaidillah. Akhirnya naik Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad bersembunyi di sebuah celah di Gunung Uhud. Nah di situ beliau bertemu dengan putrinya Sayyidah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Beliau luka darahnya itu dibersihkan oleh Sayyidah Fatimah dengan air yang diambil oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib menggunakan tameng, dituangkan Sayyidina Fatimah yang bersihkan. Tapi ketika sudah dibersihkan, darah dari pipi beliau semakin mengalir. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah? Beliau ngambil tikar, dibakar, abunya itu diletakkan ke pipi Nabi agar darah itu berhenti. Nabi pada waktu itu sempat mendoakan, ya Allah, bagaimana sebuah kaum akan baik apabila mereka menumpahkan darah di pipi nabinya begitu. Nabi bilang begitu. Tapi beliau kemudian diam. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui. Di saat yang seperti itu masih Nabi mendoakan kebaikan. Itu hanya beliau di sana. Itu sudah berada di bukit. Itu kalau sampai sekarang kalau umroh nanti bisa datang ke sana, masih ada sekarang. Tapi sayangnya oleh pemerintah Saudi sudah dicor. Jadi bukit itu karena memang posisinya agak membahayakan. Kalau banyak orang umroh haji ke sana, takutnya numpuk, akhirnya terjadi apa-apa, akhirnya dicor. Itu ada sampai sekarang. Jadi kalau ke peperangan Uhud itu ada. Jadi posisinya sudah dicor, tempat Nabi sembunyi pada waktu itu. Tapi orang kafir itu setengah yakin sudah bunuh Nabi karena dari awal Ibnu Qami'ah itu sudah berhasil nebas Mus'ab bin Umair yang dikira Nabi Muhammad SAW itu ya. Akhirnya ketika perang sudah selesai, mereka mau mencoba untuk menghabisi kaum muslimin seutuhnya, dibunuh semua. Tapi ketika mereka naik ke gunung karena posisinya lebih tinggi, Umar menghadapi, gak jadi mereka. Akhirnya mereka udahlah, kita udah menang ini. Sini sudah balasannya dari Badar katanya. Udah menang kita ini. Kata Muhammad juga. Mereka ragu Muhammad ini meninggal sungguhan apa enggak, kan mereka bilangnya Muhammad gitu. Akhirnya Abu Sufyan ini ingin ngejek kepada kaum muslimin. Dari jauh dia naik ke gunung nanya, "Afikum Muhammad?" Ada Muhammad masih hidup enggak? "Afikum Ibnu Abi Quhafah?" Abu Bakar masih hidup enggak? "Afikum Umar bin Ibnil Khattab?" Umar masih hidup enggak? Disebutkan 3 nama ini karena mereka tahu 3 orang ini yang menjadi pokok pilarnya Islam pada waktu itu. Katanya dia kalau sudah mati ya udah, kami sudah selesai dah urusan kami. Ketika dia bilang kalau sudah mati selesai urusan kami, itu ketika ditanya "Afikum Muhammad?" Muhammad masih hidup enggak? Katanya Nabi, udah diam. Jangan dijawab. Karena Nabi sembunyi, sudah enggak saya jawab. Tapi ketika bilang kalau 3-nya udah mati, udah urusan kami udah selesai. Enggak tahan tuh Sayyidina Umar. "Ya adu Allah," katanya Sayyidina Umar, dijawab. "Ya adu Allah, semua yang kamu sebut itu masih hidup semua. Semua yang kamu sebut masih hidup semua." Akhirnya dia masih ragu. "Ya Umar, mendekat ke sini." Akhirnya mendekat. Sungguhan Muhammad masih hidup. Ya, Muhammad masih hidup. Akhirnya dari itu dia bilang, "Ini untuk pembalasan kami yang ada di Badar," katanya. Dia mengejek kaum muslimin karena kalah. Pada waktu itu mungkin yang meninggal sekitar 70 orang. Akhirnya mundurlah pasukan kafir Quraisy itu karena merasa sudah menang. Abu Sufyan bilang begini, "Saya tidak memerintahkan pasukan saya untuk melakukan kejelekan terhadap mayat-mayat muslim yang meninggal. Saya tidak menyuruh mereka mutilasi. Saya enggak memerintahkan. Tolong kamu jangan balas dendam ya." Karena memang orang-orang perempuan pada waktu itu langsung memutilasi. Termasuk yang dimutilasi itu Hamzah itu dimutilasi. Hidungnya dipotong, telinganya dipotong, dibuat gelang sama Hindun. Dadanya dibelah, terus dimakan hatinya.
ketika dimakan itu kok kayak keras, hanya dimuntahkan sama Hindu. Jadi dimutilasi. Kata-katanya Abu Sufyan, saya nggak nyuruh itu, tapi saya nggak sedih juga gitu. Tapi kamu jangan balas dendam ya, gitu. Akhirnya dia keluar. Nabi Muhammad SAW akhirnya menguburkan syuhada itu. Lihat bagaimana Nabi menguburkan. Kalau ada kan liang kuburnya satu. Yang didahulukan siapa? Ini yang masuk Islam mana gitu. Atau yang lebih banyak Al-Qur'annya mana? Yang hafalan Qur'annya lebih banyak didahulukan gitu. Kalau Mus'ab bin Umair itu sedih ceritanya. Ketika ditarik ada penutupnya itu ke kepalanya, kakinya kelihatan. Ditutup ke kakinya, kepalanya kelihatan. Akhirnya ditutup kepalanya, kakinya disuruh tutup dengan daun oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mereka dikuburkan dengan tanpa dimandikan karena mereka semua syahid ya. Dan pada tahun berapa itu ya, katanya di sana itu ada banjir. Di Uhud itu ada banjir. Dan katanya jasadnya syuhada Uhud itu masih utuh semua. Jadi memang benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kaum kafir Quraisy sudah kembali ke Mekah dan Nabi Muhammad SAW balik ke Madinah. Minggu paginya ketika Nabi sudah istirahat mengobati yang luka-luka, Sabtu kan perangnya Sabtu. Minggu paginya habis subuh Nabi langsung bilang, "Ayo semuanya kemarin yang dari perang Uhud, ikut lagi, kita kejar lagi pasukan dari Mekah itu. Yang boleh ikut, yang ikut perang kemarin. Kalau nggak ikut perang kemarin nggak boleh ikut. Jadi yang membelot nggak boleh ikut." Dikejar oleh Nabi Muhammad SAW sampai beliau tinggal atau membuat markas di tempat namanya Asad Al-Hamra kalau nggak salah. Tempatnya di situ, dan beliau membuat perapian yang sangat besar, membuat api yang sangat besar. Dengan tujuan apa? Agar mengira orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Nabi Muhammad datang dengan pasukan yang besar. Akhirnya ada orang kafir lewat dan melihat jumlah pasukannya Nabi, dan setelah lewat Nabi, mereka bertemu juga dengan pasukan yang dari kafir Quraisy. Bertanya, "Kamu lihat pasukannya Muhammad?" "Wah, banyak sekali jumlahnya. Kalau kamu nggak lari, kamu pasti habis kamu." Itu awalnya mereka memang sudah berniat untuk kembali ke Madinah, ingin ngabisi sekalian kaum muslimin. Akhirnya karena dibilang jumlahnya sekalian, akhirnya mereka takut dan akhirnya mereka balik ke Mekah. Nah, ini adalah ringkasnya perang Uhud seperti itu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Uhud ini? Yang pertama adalah ketika kita menyalahi sunnatullah, tidak patuh terhadap baginda Nabi besar Muhammad SAW, efek kesalahan kita itu akan menimpa kepada orang yang berada di sekitar kita. Lihat, yang salah itu apakah semua pasukan kaum muslimin atau ada yang hanya ada di jabal rumah, yang hanya ada di bukit untuk memanah itu. Yang salah yang mana, Pak? Yang ada yang di jabal rumah. Tetapi walaupun Rasulullah di situ, kesalahan beberapa orang itu efeknya sampai mengena kepada Rasulullah SAW. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini pentingnya di sini. Jadi kita jangan enak-enakan, itu kan bukan saya, biarlah dia melakukan kemungkaran. Nah, itu kalau kita biarkan efeknya bisa terkena kepada kita. Alhamdulillah ini sudah jam 9. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah, dan saya senang sekali karena bisa di tempat ini ya, seperti yang disebutkan oleh Ustadz Uzair kemarin ya, likulli jadidin laddah ya. Setiap tempat yang baru itu ada kenikmatannya. Mudah-mudahan terus bisa menambah santri-santri lagi, menambah tempat-tempat lagi, karena tempat-tempat ini yang akan menjadi saksi bagi kita bahwasanya kita pernah berzikir dan pernah mengadakan pengajian di sini. Demikian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.